keluarganya Ibrahim. Kata Imam Al-Baghawi, keluarga Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, coba Bapak lagi ya. Ujian beliau subhanallah berat sekali. Kita lihat ketika masih muda, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Dibakar oleh siapa? Namrud. Ketika masih muda, masih pemuda, dia sudah menghancurkan semua berhala-berhala, dibakar. Namun dengan izin Allah, ya narukuni bardan wasalaman untuk Ibrahim. Wahai api, jangan sampai membakarnya. Dingin saja untuk Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu, beliau menikahlah dengan Sarah. Sarah belum punya putra. Nabi Ibrahim ini tinggal lahir kata para ulama di Irak, Bapak Ibu. Kemudian berangkat ke Palestina. Dari Palestina berangkatlah ke Mesir. Diperkirakan pada dinasti ke-12 di Mesir. Di masa Fir'aun itu ada 30 dinasti, Bapak Ibu. Nabi Musa ada pada dinasti ke-19. Ketika Fir'aun ini namanya Ramses II. Yang namanya Yusermat Resete Penre. Kemudian saat itu dinasti ke-12 Ibrahim datang ke Mesir. Dinasti ke-15 Fir'aun, Nabi Yusuf di Mesir. Jadi Nabi Ibrahim sebelum Nabi Yusuf, sebelum Nabi Musa, dan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketika berangkat ke Mesir bersama Sarah, Fir'aun saat itu, mohon maaf, mata buaya atau mata bapaknya buaya. Tidak pernah melihat wanita cantik karena Sarah dikatakan wanita yang cantik. Saya sampai Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya mengatakan wanita kedua tercantik setelah Hawa. Allahu Akbar. Yang pertama Hawa, yang kedua Sarah. Yang ketiga siapa bahagia? Insya Allah ibu-ibu semuanya insya Allah ya Rabb. Dunia dan akhirat insya Allah. Paling cantik dunia akhirat insya Allah. Bapak-bapak gak masuk karena ini paling cantik bukan paling ganteng. Sarah datang ke Mesir. Wanita laki-laki ini tidak baik Fir'aunnya. Namun dengan izin Allah, setiap kali ini Fir'aun hendak masuk memegang, jangankan menyentuh Sarah. Masuk ke kamar membukakan pintu kamarnya Sarah. Gak kuat, gak leluasa, badannya lemah. Dengan izin Allah, jangankan menyentuhnya, memegang kunci pintu kamarnya saja gak bisa. Sampai kata Fir'aun mengatakan ini wanita bukan sembarangan. Ini adalah titisan Dewi ini. Karena Fir'aun terkenal dengan 1000 dewa. Dewa. Misalnya setiap hewan yang kuat dijadikan dewa. Ada dewa namanya dewa Sobek. Apa dewa Sobek? Seorang manusia, kepalanya buaya, badannya adalah manusia. Dewa Sobek, dewa, kemudian juga kita ketahui ada Amun, Atun, segala macam. Dan setiap nama Fir'aun belakangnya dewa. Misalnya Amun. Amun itu dewanya. Kalau kita Abdullah, Abdurrahman. Jadi mereka agamis dengan agama mereka. Kemudian Akhnatun, Atun dewa juga. Ramsis, Masis. Bahasa Arabnya Masis, dewa Ra juga. Mereka agami. Akhirnya apa? Dihadiahkan seorang putri Mesir. Yang kata Fir'aun, kamu layani Sarah tadi. Karena dia bukan wanita biasa. Itulah wanita Mesir yang diberikan kepada Sarah oleh Fir'aun ini namanya Hajar. Jadi Sayyidah Hajar orang Mesir. Ada yang mengatakan orang Iskandaria. Ada yang mengatakan orang Porsaid sekarang. Ada namanya provinsi Porsaid. Berangkatlah. Dibawalah. Kemudian lama-kelamaan Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Kenapa? Ya karena Sarah mengaku dia belum punya hamil juga. Sementara tahu Ibrahim adalah Nabi dan Rasul. Akhirnya wahai suamiku, nikahilah Hajar. Siapa tahu dari Hajar kemudian melahirkan keturunan. Subhanallah, wanita apa lagi? Soleha, subhanallah. Memerintah ke Sarah. Wahai bapak silakan nikahkan suami untuk dengan Hajar. Kemudian setelah menikah dengan Hajar, Nabi Ibrahim berdoa terus-terusan. Ya Allah karuniakan putra. Dan di antara doa permintaan Nabi Ibrahim untuk keturunan, mohon keturunan dari Allah, ada dalam surat As-Saffat. Yaitu pas berkaitan dengan kurban tadi. Nanti kita jelaskan lebih detail. Apa? Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim. Ya Allah karuniakan kepada aku putra yang soleh, putra laki-laki yang soleh. Nabi Ibrahim meminta jenis kelamin. Gak apa-apa kata para ulama, kita minta jenis kelamin tertentu. Saya udah punya anak berapa? 4. Semuanya perempuan. Mau yang laki-laki. Boleh ya Allah. Karuniakan aku putra laki-laki. Gak ada masalah. Saya punya 4 laki-laki semuanya. Ya Allah karuniakan aku putra perempuan. 1 lagi. Cuma istrinya. Aduh udah 4 ini mas. Udah kebanyakan. Gak ada masalah. Hanya nanti pas Allah berikan apa jenis kelaminnya. Maka kita terima. Kemudian berdoa. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Lahirlah seorang putra namanya Ismail. Dalam bahasa Ibrani Ismail itu mendengar. Il itu Tuhan. Allah.
Jadi Ismail Allah mendengar doanya Nabi Ibrahim yang setiap saat minta keturunan. Makanya para ulama mengatakan berdoa meminta keturunan hukumnya sunnat. Dan ini Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Wabtagu ma kataballahu lakum. Carilah apa yang Allah tentukan bagi kalian. Ay al-walad kata beliau. Maksudnya Allah memerintahkan kita untuk meminta kepada Allah anak dan keturunan. Dan itulah yang dilakukan Nabi dan Rasul. Kata para ulama, Nabi dan Rasul tidak pernah meminta kepada Allah yang sifatnya duniawi. Baik materi, baik jabatan, baik yang lainnya. Gak pernah. Kecuali satu, anak. Nabi Zakaria berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud doa. Dalam surah Maryam, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Ibrahim, rabbi habli minas salihin, minta keturunan. Akhirnya Allah kabulkan seorang putra lucu, mungil, ganteng, soleh, Ismail. Bayangkan bahagia. Ujian apakah sampai di sini? Tidak. Allah menguji berikutnya dengan apa? Ketika Ismail sedang lucu-lucunya mulai namanya Allah anak diminta-minta oleh kita bahagia. Misalnya kita punya keturunan lambat. Termasuk saya 3 tahun lambat bahagia. Minta terus belum juga istri kemudian telat, alhamdulillah tunggu keluar lagi nggak sampai sedih ya, namanya manusia wajar. Pas begitu kemudian hamil dan punya putra baru 3 tahun kita nunggu, bahagianya Allahu Akbar luar biasa. Nabi Ibrahim pun demikian, berdoa terus-terusan, apalagi beliau seorang nabi dan rasul, bukan untuk yang lainnya. Beliau ingin keturunan biar ada yang meneruskan jejak dakwah beliau seorang nabi dan rasul, meneruskan risalah. Berdoa terus-terusan, dikaruniakan seorang putra. Mulailah yang namanya seorang ayah ketika baru punya anak, apalagi anak pertama, akan sering datang melihat anaknya. Sering datang kemana? Ke Mekah melihat Hajar yang disimpan di sana. Datang ke sana, ilah yang membuat kemudian Sarah, ya namanya wanita wajar. Kemudian akhirnya makin besar Ismail. Ketika Ismail sedang anak-anaknya lucu-lucunya. Apa berikutnya? Allah perintahkan untuk memotong Nabi Ismail alaihissalam. Bayangkan bahagia. Saya yakin kita pasti berat semuanya. Pasti. Mungkin kita akan mengatakan, wah ini aneh-aneh saja. Allah perintahkan, wahai Ibrahim, aku perintahkan kamu untuk memotong putramu Ismail yang kamu tunggu-tunggu itu. La ilaha illallah. Dan kata para ulama, mimpinya para nabi adalah wahyu. Tapi jangan dipraktekkan untuk kita, awas jangan. Aku mimpi menyembelih istriku, astagfirullahaladzim. Jangan, kalau begini aku mimpi menyembelih diri sendiri gak apa-apa lah gitu. Jangan istri dan yang lainnya. Gak boleh. Karena mimpi itu wahyu hanya untuk nabi dan rasul. Kita bukan nabi dan rasul. Aku bermimpi apa anak saya ditempeleng. Jangan, itu dari setan namanya. Setiap mimpi yang membuat kita menakutkan atau membuat kita sedih, kata Rasulullah, atau bahkan memadaratkan orang lain, ketahuilah itu dari setan. Namanya hilm, mimpi, bukan ru'ya. Ada perbedaan di antara keduanya. Nah, adapun Nabi dan Rasul, mimpinya Nabi dan Rasul apa? Wahyu. Tapi ingat, bukan kita. Karena belakangan ada terjadi, kalau nggak salah di Ciamis katanya. Di Ciamis. Apa? Ada orang mimpi atau kena ilmu tertentu harus memotong istrinya untuk sampai ilmu. A'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Itu jurig kata orang Sunda. Jurig setan. Gak demikian. Nah, hanya Nabi dan Rasul. Bayangkan bahagia, subhanallah. Kita lihat dalam itu ada Bapak Ibu nanti kita lihat dalam Al-Qur'an dalam surah As-Saffat. Mulai ayat ke-99 sampai 113. 99 sampai 113. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Allah mensifati Nabi Ismail dengan apa? Gulam halim. Anak yang sabar, penyabar Nabi Ismail ini. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ketika Nabi Ismail sudah mulai naik, ya yang lucu-lucunya. Apa? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara. Anak, putraku yang tersayang. Bayangkan bahagia, panggilan yang dipakai oleh siapa Nabi Ibrahim? Ya bunayya. Ya di sini kata para ulama ahli tafsir lisyafaqah. Artinya anakku sayang. Maka dianjurkan kita orang tua memanggil anak kita dengan panggilan yang penuh kasih sayang.
Panggil dia dengan panggilan yang enak didengar dan mengenakan untuk anak. Kalau orang Sunda misalnya AA, Neng, mungkin di Jawa Mas, di Sumatera Abang, dianjurkan demikian. Nabi Ibrahim memanggil anakku sayang ya bunaya. Jangan sampai dengan panggilan-panggilan yang enggak bagus keluar. Jebrag, orang Sunda. Jebrag atau apa sebutkan begang, kurus, enggak. Sebut dengan panggilan yang luar biasa. Wahai anakku, aku bermimpi aku memotong Anda. Aku menyembelih Anda. Kira-kira bagaimana menurut Anda? Bayangkan takhayal Bapak bahagia. Kalau itu terjadi dengan diri kita. Ayah kita bilang kita sebagai anak. Nah, menurut kamu gimana? Aku mimpi menyembelih kamu misalnya. Mungkin kata kita, Bapak duluan, Bapak udah tuan. Kita masih muda. La ilaha illallah. Apakah mungkin Hajar tidak tahu Bapak Ibu? Pasti tahu ibunya. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Hajar, hanya nggak disebutkan dalam ayat ini. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Hajar, bayangkan sosok keluarga yang hebat, istri hebat, suami hebat, anak hebat. Ketika berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, cinta apapun tidak ada nilainya dan selalu disimpan di bawah kecintaan kepada Allah, sekalipun cinta pada diri sendiri. Gak ada orang yang gak cinta dengan diri sendiri. Ya gak ada yang mau meninggal dunia. Tapi ketika ini berkaitan dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kecintaan kepada Allah harus didahulukan. Apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukan aja, kau usah khawatir. Kenapa? Insya Allah ayah akan mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Bayangkan seorang anak begitu. Istri pun pasti demikian, Hajar mengizinkan. Ini artinya betapa luar biasanya. Lalu berikutnya lagi Allah mengatakan di sini. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim dan seterusnya nanti sampai ayat 113. Baik, apa yang kita ambil dari pelajaran tersebut lagi ya? Pertama, satu keluarga itu pasti diuji bahagia. Pasti diuji. Jangankan keluarga, yang gak berkeluarga pun diuji. Apa diujinya? Di antaranya dia tidak berkeluarga-keluarga, itu juga ujian. Yang berkeluarga pasti diuji. Gak pernah dan jangan terbayang adalah saya ini. Atau enak bapak itu di tetangga saya hidupnya nyaman. Gak pernah ada ujian. Kata siapa? Gak ada. Dunia ini semuanya tempat ujian kata Allah. Jangankan kita yang mohon maaf saya pribadi yang berlumur dosa. Para nabi dan rasul pun ujiannya Allahu Akbar bahkan lebih berat daripada kita. Maka pelajaran yang penting bahwa selama kita dalam ujian, dalam hidup ini termasuk keluarga kita. Jangan putus asa, ujian pasti ada. Tapi ingat, Allah pasti memberikan jalan keluar untuk kita. Nabi Ibrahim dengan Hajar, bayangkan Hajar diujinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diasingkan ke sebuah tempat yang enggak ada apapun juga, hanya air saja dan kulma ala kadarnya. Namun demi perintah Allah Subhanahu wa taala berangkat dan yakin. Ingat lagi ya, sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti ada jalan keluarnya dengan izin Allah. Loh kenapa? Karena Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan apapun kepada manusia kecuali berdasarkan kemampuan kita. Seberat apapun ujian kita, pasti kita bisa menghadapinya. Bahkan Allah dalam surat Al-Insyirah menegaskan fa inna ma'al usri yusron. Kemudian diulang lagi 2 kali. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bahkan Allah menggunakan kata ma'a bukan ba'da. Fa inna ma'al usri. Bukan ba'dal usri. Ba'da itu setelah. Kalau ma'a bersama. Allah menegaskan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya kemudahan itu ada. Hanya kita sabar. Sabar. Kemudian juga ikhtiar, berdoa, berusaha, itu saja. Tidak ada satupun masalah, insya Allah selalu ada jalan keluarnya dengan izin Allah. Fa inna ma'al usri yusron. Gak ada satupun manusia dari awal sampai akhirnya dia susah terus, gak ada. Senang terus gak ada. Sehat terus gak ada. Sakit terus gak ada. Selalu begitu, namanya hidup. Tapi selalu ada jalan keluarnya. Maka Allah menguji Nabi Ibrahim. Maka ada satu ayat Ibrahim, ini pegang oleh kita. An-Nisa ayat ke-19. Allah mengatakan, فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ شَيْئًا فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Sesuatu yang boleh kita benci itu, ujian kita benci sebenci-bencinya, ketahuilah
Apa yang kita benci itu boleh jadi Allah menyiapkan kebaikan yang banyak untuk kita. Makanya husnuzon. Ketika ujian datang pada kita, alhamdulillah ala kulli hal, ikhlas, ridho, kemudian juga terima dengan lapang dada, berusaha, berdoa, berupaya dan tawakal Allah. Ini yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Hajar diuji demikian, ikhlas ridho. Yakin seyakin-yakinnya Allah tidak mungkin menyia-nyiakan beliau. Yang terjadi, subhanallah, manfaatnya yang Allah berikan kepada Hajar apa? Bukan hanya untuk saat itu saja, manfaatnya terasa sampai sekarang. Bahkan siapapun yang melakukan haji dan umroh tidak melakukan sa'i seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar, tidak sah haji dan umrohnya. Akhirnya Hajar dijadikan oleh Allah sebagai pelajaran bagi semua manusia, mau dia laki-laki atau perempuan yang haji dan umroh khususnya. Luar biasa. Maka sabar. Ada ayat yang lain yang bahagia. Pegang pokoknya kalau kita ingat dengan ini. Dengan ketika ujian. Ini dalam surah Al-Baqarah. Wa asa an taqra'u syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke-216. Kata Allah, apa yang kalian benci boleh jadi di balik itu adalah kebaikan untuk kita. Apa yang kita sukai boleh jadi di balik itu yang tidak baik untuk kita. Makanya kalau kita meminta kepada ya Allah berikan ini, kok gak dikabulkan. Kita yakin mungkin ini adalah tidak baik untuk kita. Maka Allah palingkan. Atau Allah simpan terlebih dahulu sampai waktunya yang paling pas. Begitu waktu yang paling pas baru Allah berikan. Kayak anak-anak, kita ini kayak anak-anak di hadapan Allah. Bahkan lebih dari anak-anak, di bawah anak-anak. Anak-anak coba lagi minta ke bapaknya. Dia masih usia 7 tahun, 8 tahun. Bah, berikan motor. Bah, berikan motor yang untuk apa trial apa segala macam. Mau diberikan oleh dia? Tidak mungkin. Kata anak saat itu, ayah gak sayang sama saya. Ibu gak sayang sama saya. Dikit-dikit, Pak, tolong berikan ini permen terus setiap saat. Kalau kita berikan, tidak baik untuk anak itu. Anak saat itu mengatakan, ayah gak baik, ayah pelit, bapak pelit, segala macam disebutkan, gak ada masalah. Tapi ingat, yakin, orang tua lebih tahu kemaslahatan anaknya. Kalau diberikan motor sekarang, mungkin 1 minggu berikutnya, 1 minggu sekarang alhamdulillah, 1 minggu berikutnya sudah di rumah sakit mungkin. Atau bahkan mungkin sudah pindah alam, wallahu a'lam. Itu menunjukkan tidak sayang berarti hakikatnya. Itulah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya Bapak Ibu lagi kita yang usaha adalah kita sabar. Kita maju, berdoa, kemudian berikhtiar. Hasilnya serahkan kepada Allah dan yakin tidak mungkin kita selalu dalam kesulitan. Allah menyiapkan kemudahan untuk kita. Selama itu seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kemudian selain itu lagi ya. Kuatkan ikatan kita dengan Allah. Ini keluarga yang baik. Saya menghitung lagi ya, dalam surah As-Saffat tadi yang berkaitan kurban tadi. Ada beberapa ayat yang selalu dikaitkan oleh keluarga ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam ayat ke-99-nya dalam As-Saffat, Nabi Ibrahim mengatakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Tuhanku. Selalu Allah di hatinya. Setiap kata yang keluar selalu ingat Allah. Setiap perbuatan yang akan dilakukan yang pertama diingat adalah Allah. Apakah ini dibenarkan oleh Allah atau tidak? Setiap mau lakukan sesuatu selalu Allah yang dalam hati kita. Mau berangkat jalan-jalan kemana, pantai cerita, kita ya pantai cerita misalnya. Bapak lagi kita lihat dulu kira-kira sholatnya di mana. Nah ini ada kaitan Allah. Kira-kira apa manfaat yang terbaik untuk kita? Hal-hal yang berkaitan demikian perlu dalam sebuah keluarga. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, dalam ayat kata Rabbi inni zahibun ila Rabbi. Sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku. Kemudian inni ara fil manami anni azbahuk. Inni ara. Maksudnya apa? Aku bermimpi Allah mewahyukan aku. Bahwasanya aku harus menyembelih Anda. Selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Tu'mar yang Allah perintahkan. Nabi Ibrahimnya selalu Allah selalu ikatannya. Nabi Ismail putranya wasiqah billah. Ta'alluq billah juga qawi. Selalu kuat ikatan dengan Allahnya. Kata Nabi Ismail, ya ayahku, lakukan apa yang Allah perintahkan. Bukan begini, ya abati if'al ma turid. Wahai ayah, lakukan apa yang Anda mau. Tidak.
Tapi Allah mengatakan, Nabi Ibrahim Ismail mengatakan, wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Artinya apa? Keterkaitan dengan Allah sangat kuat, baik di sosok ayah, baik sosok anak ataupun istri. Bagaimana Ismail bisa begitu? Karena pendidikan orang tuanya. Orang tuanya. Pertama diawali doa terus, ya Allah berikan Rabbi habli minas solihin, minas solihin. Allah berikan yang soleh. Kemudian apa? Pendidikan dari awalnya diingatkan dengan Allah. Jadi yang perlu kita ingatkan untuk keluarga kita, khususnya kepada anak-anak kita, bukan hanya menyangkut materi bahagia. Tapi yang paling penting bagaimana dia selalu hatinya dan perbuatannya tidak lepas dengan Allah. Kata para ulama ahli hikmah, ahli tasawuf mengatakan, di antara yang menunjukkan bahwa kita jangan lupa dengan Allah ini pertama, sampai badan kita pun dibuat seolah mengarah kepada Allah tersebut. Untuk ingat kepada Allah. Misalnya mohon maaf kata para ulama ahli hikmah. Seperti ini jari kita. Ini kan kalau kita lihat seperti Allah. Ini alifnya. Alif. Allah kan begitu. Seperti Allah. Kemudian di telinga kita kalau kita lihat kata beliau. Itu berbentuk dengan Allah subhanahu wa ta'ala juga. Jadi artinya bahwa hidup kita selalu napas keluar. Selalu ingat dengan Allah. Ingat dengan Allah. Itulah yang dikeluargakan. Lakukan oleh keluarga Ibrahim. Ayahnya, anaknya ataupun ibunya. Hajar apa? Contohnya Hajar. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Ketika misalnya sudah disimpan Sayyidah Hajar di Bakkah tadi. Apa yang dikatakan? Wahai suamiku mau pergi kemana? Kemudian berikutnya. Allah amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan anda demikian? Kemudian kata Ibrahim. Iya. Akhirnya idzan la yudayyi'una abadan. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami selama-lamanya. Selalu demikian keterkaitan. Yang berikutnya, contoh yang berikutnya. Nah ini kata Nabi Ismail tadi dalam as-Saffat tadi. Satajiduni insyaallahu minas. Selalu Allah disebutkan. Kan anda ya wahai ayahku akan mendapatkan aku insyaallah minas sabirin. Termasuk orang yang sabar. Keterkaitan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga contoh yang lainnya adalah bagaimana ketika ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mentaati semua aturan-aturan Allah yang tadi. Kemudian Allah mengeluarkan kemudian menggantinya dengan bidzibhin azim. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal bahwa satu keluarga yang luar biasa, selain ujian pasti datang, maka di antara saja kuatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu berbahagia, ini saya mohon maaf. Saya melihat keadaan sekarang kalau berkaitan dengan sholat berjamaah. Saya punya pendapat begini bahagia. Sholat berjamaah memang untuk laki-laki, ada sebagian ulama mengatakan wajib. Mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Yang lain mengatakan sunnah muakkadah. Baik. Cuma terkadang kita melihat ada satu keluarga. Satu keluarga. Bapaknya rajin ke masjidnya luar biasa tiap waktu. Tapi bapaknya gak mau perhatikan anak dan istrinya. Anak-anaknya gak pernah misalnya sholat ke masjid. Gak pernah. Yang penting saya aja sendiri. Nah, itu gak betul. Tidak benar. Hemat saya untuk keadaan sekarang di Indonesia khususnya. Bagi yang keadaannya seperti itu. Tidak salah kalau seorang bapak ngambil satu waktu sholat bareng dengan keluarganya. Dengan istri dan anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya misalnya beberapa orang misalnya. Kalau gak mungkin anaknya dibawa ke masjid. Ini anak-anak masih kecil. Sehingga apa? Menguatkan ikatan kita dengan mereka. Bukan berarti gak penting ke masjid. Silakan. Atau mungkin bisa dengan secara fikih bisa begini. Bapak ke masjid dulu. Kemudian pulang ke rumah. Sholat lagi jadi imam. Gak ada masalah dalam mazhab Syafi'i. Kita jadi imam untuk mereka yang sholat wajib. Kita udah sunat sekarang. Gak ada masalah. Maksudnya apa? Untuk mendekatkan, mengeratkan kita dengan mereka. Mengajarkan mereka. Dan ini diantara bagian menguatkan keterkaitan antara keluarga, anak dan istri dan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat kemudian zikir bersama. Kemudian cium tangan pada suaminya, suami kepada istrinya. Kemudian juga anak-anak, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak-anak kepada orang tuanya. Kemudian sesama kakak dan adik, luar biasa. Kemudian membaca misalnya Riyadhus Shalihin satu hadis aja. Atau membaca ayat Al-Quran satu hadis aja. Sampaikan kepada mereka. Dengan terjemah saja. Terjemah saja. Kita sampaikan pada mereka. Ini menguatkan apalagi di zaman sekarang bahagia. Yang saya ingin sampaikan, jangan sampai kita sibuk mengurus kesolehan kita sendiri. Tapi lupa dengan anak-anak dan keluarga kita. Makanya dari pelajaran kurban yang kedua berikutnya, yang ketiga berikutnya apa? Seorang ayah khususnya perlu lebih dekat dengan keluarga khususnya dengan anak-anaknya. Wabil khusus banyak dialog. Lihat contoh di sini. Nabi Ibrahim ketika mau motong anaknya bisa aja begini. Ismail ayo kemana? Jangan tanya-tanya, ayo aja ikut. Ngapain? Mau dipotong kau misalnya begitu. Atau gak usah bilang-bilang bawa aja potong. Enggak.
mimpi Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Fanzur maza tara. Wahai putraku sayang tuh. Bagaimana muhawarahnya seorang ayah dengan anak-anaknya, bagaimana hiwar. Dan di zaman sekarang banyak yang jarang. Kenapa? Karena dengan dalih sibuk di kantor, sibuk di segala macam. Padahal ketahuilah bahagia. Anak itu lebih mahal dari berapapun uang yang Bapak Ibu kumpulkan. Lebih mahal. Bapak Ibu punya tabungan sampai 1 miliar. Tetap anak lebih mahal. Buktinya anak sakit yang 1 miliar tabungan ini rela dikorbankan demi anak. Giliran anak sehat disia-siakan. Nah, ngobrol dengan anak-anak kita. Dan keliru, sangat keliru. Kalau punya seorang suami punya pendapat bahwa ngurus anak kewajiban istri. Tidak. Dalam Al-Quran coba lihat Bapak bahagia. Ketika Allah memerintahkan urusan keluarga. Baik anak atau istri selalu yang jadi khitab adalah bapak dan anaknya. Bukan ibu dan anaknya. Dialog-dialog keluarga. Itu tidak ada yang terjadi kecuali umumnya bapak dan anaknya seperti ini. Ibrahim mengatakan, wahai anakku sayang. Aku diperintahkan, aku bermimpi untuk menyembelih Anda. Fanzur maza taro. Menurut kamu bagaimana? Allahu Akbar. Ayah minta saran, minta masukan dari siapa? Anak. Artinya orang tua jangan keras kepala. Harus disampaikan. Yang aku sampaikan. Terima. Enggak. Kata Nabi Ibrahim. Fanzur maza taro. Menurut kamu kira-kira bagaimana pendapat kamu? Allahu Akbar. Ini yang jarang bahagia. Harus kita sadari. Kita orang tua merasa paling benar. Anak salah terus. Gak pernah mau bagaimana kemauan anak kita. Nah, tidak boleh. Kita hiwar dengan mereka. Nah, gimana demikian. Panggil dengan panggilan yang baik. Kemudian Nabi Ismail mengatakan apa? Ya abati fa'al ma tu'mar. Baru kemudian menyampaikan, ayah laksanakan saja. Ada hiwar, ada dialog antara siapa? Antara anak dan ayah, ayah dan anak, ayah dan keluarga semuanya. Inilah yang sampai ditekankan Allah dalam masalah ini. Sampai disebutkan dalam Al-Quran dan masalah kurban ini. Yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa bahagia kecintaan kepada Allah harus di atas kecintaan kepada apapun juga. Dalam surah At-Taubah Allah menegaskan, Qul, At-Taubah ayat 24, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amri. Kata Allah, katakan ya Rasulullah SAW, kalau 8 hal ini lebih dicintai daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yang pertama, kalau orang tua. Yang kedua, anak-anak. Kemudian saudara-saudara, pasangan kita, harta kekayaan yang kita miliki, rumah-rumah yang kita cintai. Semua itu yang 8 hal ini kita lebih cintai daripada kecintaan Allah kepada Allah dan Rasulnya. Maka tunggu adalah kehancuran atau siksa dari Allah. Nah, dengan kurban ini mengingatkan kita untuk keluarga. Kita cinta pada anak, betul sangat cinta. Cinta kepada pasangan sangat cinta. Alhamdulillah. Namun ingat, kecintaan kepada mereka tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Artinya maksudnya ketika Allah melarang jangan diikuti kemauan anak ataupun pasangan kita. Ketika Allah memerintahkan jangan sampai kita ikut mereka yang gak mau melakukannya. Kenapa? Karena ketika kita tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan demi kecintaan kepada anak dan kepada istri kita, maka itu artinya kita mengedepankan kecintaan kita kepada mereka daripada kecintaan kepada Allah. Kurban tidak mengajarkan demikian. Kurban mengajarkan bahwa ingat, hakikatnya anak yang kita miliki bukan milik kita sebenarnya, milik Allah. Pasangan yang kita miliki bukan milik kita, apalagi pasangan ada waktu berakhirnya. Maka kecintaan kepada mereka tidak boleh melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim, potong anakmu. Nabi, kata para ulama, kenapa sampai Nabi Ibrahim, Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memotong putranya pas sedang cinta-cintanya saat itu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kecintaan hakiki hanyalah kepada Allah. Sehingga Ibrahim kecintaan kepada anaknya yang luar biasa. Jangan sampai membuatnya lebih mencintainya daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Ibrahim Ismail juga sama. Ismail sangat mencintai keluarganya. Sangat mencintai dirinya.
Tapi karena ini adalah bentuk perintah Allah dan kecintaan Allah lebih daripada kecintaan pada yang lainnya, termasuk kepada dirinya, Ismail mengatakan apa? Ayahku, lakukan saja. Ya abati fa'al. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu ada panggilan bagus sekali, ya abati. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa merubah kalau punya putra misalnya. Atau punya putra lagi. Gak hanya ayah, papa, atau abi udah biasa, umi. Panggillah dengan abati. Ini yang banyak dipergunakan dalam Al-Quran. Ya abati. Ya abati. If, ya abati fa'al ma tu'mar. Abati itu dalam bahasa Arab artinya kata para ulama, ayahku sayang. Sama dengan bunaya. Bunaya. Bunaya, anakku sayang. Iya abati. Ini panggilan Nabi Ismail alaihissalam. Ayahku sayang. Kecintaan kepada Allah harus di atas semuanya. Yang berikutnya lagi ya, yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya kita berkurban. Berkurban itu mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Kurban yang kita rayakan setiap tahun itu, kata para ulama, itu di antara wujud syukur kita kepada Allah. Yang Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat harta, nikmat anak, nikmat keluarga, termasuk nikmat umur. Dan setiap muslim seyogianya mengorbankan apa yang dimilikinya untuk agama Allah. Termasuk ini Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke tempat mulia ini untuk mencari ilmu di antara hal kurbannya kita semuanya. Mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan mungkin acara-acara yang luar biasa demi kesini. Ini bagian dari kurban kita. Kita sebagai orang tua pergi kerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Kurban kita juga. Anak-anak kita arahkan, nah ayo sholat, nah ayo mengaji, nah ayo kemudian untuk belajar, nah ayo berbagi dengan orang-orang miskin. Ya nak kita peduli dengan sesama. Bagian mengorbankan sebagian waktunya, sebagian hartanya, sebagian waktu bermain dengan teman-temannya untuk agama Allah. Dan masing-masing dari kita perlu berkurban. Lalu apa yang terjadi kalau seandainya kita berkurban? Mengorbankan apapun demi untuk agama Allah. Allah memberikan balasan yang luar biasa. Maka para ulama mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu lahu khairan minhu. Siapa yang memberikan sesuatu untuk Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi dan lebih luar biasa lagi. Kita mengorbankan waktu kita untuk mencari ilmu, Allah akan ganti lebih baik lagi. Anak-anak kita didik untuk mengorbankan waktunya, bermainnya untuk mencari ilmu, Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Muzammil akhirnya, akhir Al-Muzammil. Wa ma taf'alu min khairin apa namanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Huwa khairan wa 'azama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Setiap kita memberikan yang terbaik untuk Allah, kebaikan. Apapun yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menggantikan khairan yang lebih baik, wa azam dan lebih besar. Makanya kita pegang ini. Sebagaimana Ibrahim. Nabi Ibrahim, beliau mengorbankan waktunya, mengorbankan kecintaan kepada anaknya. Apa yang Allah berikan untuk beliau? Saya lihat lagi subhanallah. Dalam surah As-Saffat ini, dari mulai ayat ke-99 sampai 123, Allah memberikan balasan yang luar biasa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, misalnya Allah menyebutnya dengan minal muhsinin. Ini bahkan saya melihat mengutip lagi, menghitung. Dari ayat As-Saffat 99 sampai 113, Allah dua kali menyebut kata solihin. Allah dua kali menyebut kata muhsinin. Allah satu kali menyebut sabirin. Dan Allah satu kali menyebut mukminin. Jadi ketika Allah bercerita tentang Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan yang luar biasa termasuk keluarganya. Allah menyebutkan satu solihin. Rabbi habli minas solihin. Satu ada solihinnya. Yang kedua solihin yang kedua. Wabasyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas solihin. Dua. Kemudian muhsininnya. Dalam 105-nya. Qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. 110-nya. Kadzalika najzil muhsinin. Yang sabirinnya. Ayat 102-nya. Insyaallah minas sabirin. Mukmininnya ayat 111. Innahu min ibadinal mu'minin. Dua kali Allah menyebutkan muhsinin. Dua kali Allah menyebutkan salihin. Satu kali Allah menyebutkan sabirin. Satu kali Allah menyebutkan mukminin. Sebutan-sebutan yang istimewa yang Allah sematkan untuk Ibrahim dan keluarganya. Kenapa? Ketika mereka mengorbankan apa yang dimilikinya untuk agama Allah.
Bahkan bukan hanya itu. Subhanallah. Ketika pisau mudah nempel di apa tenggorokan Nabi Ismail alaihissalam. Allah menyebutnya wa fadainahu bidzibhin azim. Kami gantikan dengan apa? Dengan seekor domba kibas yang sangat besar. Kata Ibnu Abbas, dalam tafsirnya, ini domba sudah digembala di surga selama 40 tahun. Besar, namanya kibas. Allah berikan kepada siapa? Kepada Ibrahim. Loh kenapa? Karena Ibrahim sabar ketika bala. Selalu dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan beliau selalu ridho dan ikhlas dengan apapun yang Allah berikan dan selalu mencintai Allah melebihi kecintaannya dari apapun juga. Mudah-mudahan kita pegang ini semua bahagia. Khususnya untuk keluarga kita. Paling tidak tadi, mukminin, anak-anak kita mukmin, mantapkan. Jangan sampai bukan mukmin dan muslim. Yang kedua, usahakan anak-anak kita menjadi orang-orang yang senantiasa sabar, sabirin dalam semua hal bala ujian. Yang berikutnya, tanamkan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha anak-anak kita solihin, orang-orang soleh. Dan setelah solihin, semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang muhsinin, menebarkan kebaikan untuk semesta alam, semua makhluk Allah. Mudah-mudahan keluarga kita seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Allah memberikan keutamaan untuk Nabi Ibrahim, juga keluarga untuk keluarga kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari kita buka dengan tanya jawab baik menyangkut tema kita atau barangkali ada hal yang lainnya, maka kita diskusikan bersama. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas kajiannya yang Masya Allah. Sangat mulia sekali ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah kajian duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesi selanjutnya kita langsung mulai dengan tanya jawab. Yang insya Allah dua untuk bapak-bapak dan dua untuk ibu-ibu. Dimulai dari bapak dulu ya. Baik. Masya Allah. Ya, Afwan Ustaz, ada pertanyaan begini kira-kira. Langsung aja ya. Dalam rangka sesuai dengan tema menanamkan pendidikan kurban kepada keluarga, tentunya ada istri dan anak-anak gitu ya. Nah, pendidikan kurban ini tentunya mencakup secara teori keilmuan dan implementasi atau aplikasinya pada saat eksekusi gitu ya. Kira-kira ada enggak sih yang ideal atau baik memberikan pendidikan kurban itu kepada anak-anak tanpa batas usia pada saat pelaksanaannya, yang katanya menurut hukum fikih sudah disaksikan oleh yang berkurban. Karena ini terkait dengan adanya larangan sehingga turunnya instruksi gubernur tahun, kalau tidak salah tahun 160 instruksi gubernur nomor 168 tahun 2015 itu tidak diperbolehkan anak-anak untuk menyaksikan pada saat penyembelihan kurban. Bahkan itu diatur tidak boleh dilakukan penyembelihan hewan kurban itu di sekolah-sekolah. Nah, apakah ini masih sesuai dengan makna kurban atau pendidikan kurban terhadap anak-anak atau tidak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini barangkali ada nggak keafdolan antara jenis hewan kurban yang pejantan dengan betina, apakah sama-sama memiliki nilai yang sama? Itu saja. Terima kasih Ustaz. Langsung saya boleh ya. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Ini pertanyaan sangat bagus sekali Bapak. Terima kasih. Pertama, berkaitan dengan pendidikan kurban tentunya adalah maknanya lebih umum. Tidak hanya pas menyaksikan pas penyembelihan. Kita tanamkan kepada anak-anak kita mulai dari kita hendak mengeluarkan kurban tadi. Sampaikan kumpulkan keluarga kita. Nah, Papa insya Allah sekarang alhamdulillah dapat rezeki dari Allah mau kurban. Kurban itu begini, 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 begini. Bapak bisa menyampaikan kurban ini adalah untuk papa dan keluarga papa termasuk anak. Mengambil pendapat mazhab Hanafi dan yang lainnya bahwa satu domba bisa untuk satu orang dan keluarga yang wajib dinafkahi. Kalau dalam mazhab Syafi'i namanya kurbannya satu orang tapi pahalanya untuk satu keluarga. Sunnah kifayah namanya. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi mengatakan apa? Bahwa satu kurban untuk satu orang, satu domba misalnya, satu orang dan keluarga, istri dan anak-anaknya. Ini lebih bagus dengan hal ini.
Kita sampaikan pada anak-anak. Nanti pertama, apa itu kurban? Sampaikan pada kita. Nah, ini menanamkan yang pertama. Yang kedua, nanti misalnya pas datang dombanya, hewannya, kita ajak, nah itu kurban kita, alhamdulillah. Oh ini Pak, iya ini nama kurban, nanti dipotong. Bukan kita gak sayang sama hewan, tapi sayang justru hewan itu justru mau kalau dipotong untuk Allah. Gak mau kalau disakiti, gak mau, tapi untuk Allah mereka ikhlas dan ridho. Sampaikan lagi. Kemudian kita elus-elus. Makanya kata para ulama, hewan kurban itu sebaiknya dibeli beberapa saat sebelumnya, beberapa hari. Terus disimpan di depan rumah kita, syiar. Wah ini ada hewan kurban. Bahkan para ulama katakan simpan di sini kayak kalung atau segala macam. Kalung atau dikasih tanda. Sebagai bentuk syiarnya adalah kurbannya. Anak tahu, oh demikian. Nanti kemudian, nah nanti nih masuk tanggal 1 Zulhijjah. Nah jangan lupa ya, gak boleh potong-potong nih. Karena Rasulullah SAW melarang. Orang yang mau kurban, kalau mau kurban maka dimakruh hukumnya atau disunnahkan. Tidak motong kuku dulu, bulu-buluan semuanya. Sampai hewan kurbannya dipotong. Oh, nah ini penanaman kurban juga. Kemudian setelah itu nanti, nah ini kita belinya sapi 7 orang. Kok 7 orang? Karena untuk sapi bisa 7 orang. Jelaskan lagi penanaman kurbannya lagi. Dan syukur-syukur nanti memang dianjurkan. Kalau kurban ini kalau memungkinkan bapak-bapak khususnya, motongnya adalah yang kurbannya. Rasulullah SAW memotong kurban kabsyaini, 2 domba dengan tangan sendiri. Maka para ulama mengatakan disunahkan ketika kurban kalau memungkinkan yang kurban motong sendiri. Kecuali kalau ibu-ibu tentunya wakilkan. Kalau nggak bisa wakilkan. Nah kalau bisa nak lihat. Tapi kalau anak kecil kalau ada perintah dari pemerintah misalnya kita sam'an wa ta'atan, kita terima. Karena pasti pemerintah mengeluarkan pendapat tadi berdasarkan penelitian. Mungkin tidak baik untuk kejiwaan anak, membentuk anak yang keras segala macam. Pokoknya sam'an wa ta'atan. Berarti kita untuk yang melihat menyaksikan ini nanti saja enggak. Pas yang lainnya kita tanamkan. Begitu dipotong, yang dianjurkan kalau kita yang udah dewasa sampai mengatakan inna sholati, sampai mengatakan oh itu kurban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan hadis riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya, ya Fatimah, qumi fashhadi li udhiyatik. Fatimah putri Nabi Muhammad, bangun, tuh saksikan hewan kurbanmu sekarang mau dipotong. Maka kata para ulama dengan hadis ini dianjurkan yang kurban menyaksikan hewan kurbannya. Maka karena itu sebaiknya kurban juga dilakukan itulah kata para ulama di tempat kita berada. Karena tidak mungkin kita menyaksikan sunnah itu yang kita ambilkan kalau dipotong di tempat yang lain. Kecuali tempat yang lain sangat memerlukan. Misalnya kayak di Palestina sekarang, tidak masalah. Atau tempat yang lain. Tapi kalau seandainya dalam keadaan normal di tempat kita berada, hingga kita menyaksikannya. Kemudian nanti tanamkan anak-anak kita. Kan dianjurkan juga kalau kita kurban, makan daging kurbannya, tabarukan. Tabaruk dengan hewan ibadah ini, dengan daging ibadah ini. Nabi Muhammad SAW ketika beliau kurban, beliau makan hatinya. Hatinya. Kalau nggak hatinya apa saja. Tapi ingat lagi ya, jangan yang kurban jangan banyak permintaan. Tolong ya pahanya ya sama sedikit itu ekornya tuh untuk dibuat soto. Ya Allahu Akbar. Kita makan sedikit saja. Kalau bisa sebagian besarnya berikan untuk yang lain khususnya fakir miskin. Anak-anak kita makan dagingnya nih. Nah ini daging kurban kita loh ini. Ayo makan bismillahirrahmanirrahim. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ada bentuk penanaman kurban pada anak-anak kita. Jadi artinya luas sekali. Kemudian juga nah wujud yang lainnya. Ayo kita sering ke masjid sekarang. Itu bagian dari kurban juga. Tapi bukan kurban dengan sapi atau dengan uang. Kurban dengan waktu kita. Anak-anak biasa mainnya 1 jam. Ambil 5 menit. Kenapa? Karena sholat duhur bersama di musola atau di masjid itu gak mungkin lebih dari itu. Paling maksimal 10 menit aja. Itu 10 menit juga. Kemungkinan besar imamnya juga sambil ngantuk juga. Karena sholat duhur 5-10 menit lama sekali. Nah sampaikan demikian. Nah itu diantaranya. Kemudian yang kedua. Berkaitan dengan apakah yang paling baik jantan atau betina. Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mengatakan di antara sunat-sunat dalam memilih hewan kurban. Yang pertama, berkurban dengan yang jantan az-zakaru afdalu minal unsa. Daripada yang kurban dengan yang jantan lebih baik daripada dengan yang perempuan. Hewan apa itu? Betina, yang betina. Jadi kalau kita misalnya ada yang jantan saja. Tapi kalau seandainya yang betinanya dagingnya lebih besar, jantannya kurus, yang betina aja. Karena nanti ada yang lebih berdaging, lebih banyak dagingnya, lebih utama daripada yang sedikit dagingnya. Yang kedua, kata para ulama, kata Imam Nawawi diantaranya, yang warnanya putih itu lebih baik daripada warna apapun juga. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW berkurban duha bikabsyaini aqranaini amlahaini. Rasulullah SAW berkurban dengan 2 domba dengan apa?
yang bertanduk dan amlahi ini berwarna putih. Para ulama mengirit. Kalau nggak ada warna putih, ini warnanya terus beberapa. Tapi itu utama, sunat saja. Kalau nggak ada warna apa saja. Kemudian yang bertanduk lebih bagus daripada yang tidak bertanduk. Meskipun tanduknya nggak kita makan. Karena Rasulullah mengatakan kelak hewan kurban akan datang. Dengan apa? Dengan dagingnya, dengan bulunya, dan juga dengan tanduknya. Kelak pada hari kiamat menjadi saksi kebaikan untuk kita. Nah, jadi dari demikian betul, yang jantan lebih bagus. Dan ini berlaku untuk akikah juga. Tapi bukan berarti kalau bukan jantan tidak boleh. Boleh. Coba yang paling baik kalau memungkinkan dengan jantan baru dengan betina. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sudah sangat jelas sekali ya jawaban dari Ustadz. Pertanyaan yang kedua, Bapak-Bapak, dari Bapak-Bapak ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, kita langsung ke ibu-ibu. Baik, ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menitipkan hewan kurban misalkan di suatu tempat, bolehkah kita minta sepertiga untuk kerabat kita, misalkan karyawan atau pegawai tetangga atau jamaah gitu? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pada saat bagus sekali Ibu. Jazakillah khairan katsira. Betul sekali, boleh Ibu. Hewan kurban ini sebaiknya dibagi 3. Atau boleh dibagi 3. Sepertiga untuk kita makan dan keluarga. Sepertiga adalah untuk hadiah untuk keluarga, tetangga, segala macam. Kalau untuk hewan kurban, para ulama membolehkan sekalipun non-muslim memakannya. Memang dalam mazhab Syafi'i makruh non-muslim memakan hewan kurban. Tapi ambil ulama yang lain yang mengatakan kita dengan non-muslim kita bukan perang, gak ada masalah sekarang. Jadi boleh tetangga kita non-muslim kita kasih daging kurbannya. Boleh. Sepertiga untuk mereka kita hadiahkan. Hadiah untuk siapa? Untuk orang tetangga kita, karyawan kita, segala macam. Dan sepertiga lagi misalnya untuk fakir miskin dan semuanya. Yang wajib dalam hewan kurban khusus dalam mazhab Syafi'i Bapak lagi ya, ada sedikit daging misalnya setengah kilo untuk fakir miskin. Wajib itu harus. Harus. Sisanya terserah. Jadi pokoknya ada sedikit, satu aja setengah kilo untuk fakir miskin satu orang. Udah. Untuk menggugurkan kewajiban. Kalau seandainya satu domba semuanya dimakan oleh kita. Atau dibagi oleh orang kaya. Maka dalam mazhab Syafi'i kita wajib memberi daging 1 kilo. Berikan kepada fakir miskin ganti dari yang makan tadi. Jadi intinya ada sedikit saja. Maka ibu bisa saja misalnya setengahnya boleh ibu. Karena kan untuk ibu sebagian, untuk karyawan sebagian. Atau mungkin 2/3 gak ada masalah juga. Gak ada masalah karena ini bukan untuk ibu sendiri. Tapi untuk karyawan, untuk segala macam. Nah, ini silakan dibagian. Jadi oleh karena itu sekali lagi. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang paling utama, yang wajib sekali lagi adalah hewan kurban ada sebagiannya dikasihkan kepada fakir miskin. Meskipun hanya setengah kilo yang disebut dengan daging. Pokoknya satu daging. Sisanya terserah. Dalam mazhab Hanafi, ini baru lagi dalam mazhab Hanafi kurban hukumnya wajib. Ini saking pentingnya kurban. Dalam mazhab Hanafi kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Dalam mazhab Hanafi kurban itu yang paling penting motong hewannya saja. Dagingnya terserah. Mau dimakan oleh yang kurban semuanya gak ada masalah. Dalam mazhab Hanafi lebih enak. Maka kalau di Mesir Bu, saya di Mesir misalnya, yang kurban itu karena umumnya mazhab Hanafi, tiap rumah, dia motongnya di rumah aja, nggak kayak kita yang tertib, Masya Allah luar biasa ada panitianya. Di sana enggak, satu rumah motong sendiri di depan pintunya, ada yang motong di kamar mandi juga, biar mudahkan menggunakan darahnya. Udah begitu dimakan sendiri oleh dia. Mazhab Hanafi gak ada masalah, nggak bagi-bagi misalnya, paling ke keluarganya saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, harus ada sebagian daging sekalipun setengah kilo untuk fakir miskin. Nah ini perlu untuk panitia untuk mengetahui itu. Termasuk bagian ini, mohon maaf ini agak melenceng dari pertanyaan Ibu ya. Kalau panitia kurban nanti pisahkan dagingnya. Seringkali kita begini. Kita ada misalnya 2 sapi atau 3 sapi. Potong sapi, gabungkan daging sapi, kumpulkan semuanya baru dibagi-bagi. Dibagi-bagi sebagian-sebagiannya. Atau untuk ini untuk yang punyanya. Kalau bisa nggak demikian. 1 sapi, berapa orang? 7 orang. 1 sapi ini ambil dagingnya. Untuk fakir miskin. Sehingga kita untuk menghindari bahwa 1 sapi ini gak ada fakir miskin yang menerima. Karena nanti dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, harus ada sebagian. Maka ambil sebagian untuk fakir miskin. Oh dari sapi ini dari 7 orang udah menyiapkan 7 kantong untuk fakir miskin. Ya sebagai ganti dari 7 orang tadi. 7 orang kan 1 sapi. 7 kantong untuk sapi miskin. 1 kilo 1 kilo misalnya. Dia simpan.
Lalu potong lagi dari daging ini, sapi ini untuk siapa? Yang kurbannya. Barangkali dia minta. Jangan sampai nanti pembagian yang kurban ngambil dari daging yang lain karena dicampurkan. Daging sapi dicampurkan potong-potong, potong-potong. Yang kurbannya ambil, nggak tahu ini daging dari yang mana. Sementara yang disunnahkan makan daging dari kurban kita sendiri. Jangan-jangan yang kurbannya ada 40 orang. Ngambilnya dari satu daging sapi satu orang ini. Nah itu jadi harus dipisahkan. Pisahkan untuk fakir miskin, untuk yang kurban. Sisanya bagus, silakan. Dicampurkan gak ada masalah. Setelah disisakan tadi. Nah sehingga nanti, oh ini bapak ini, oh dagingnya ini pak. Pak Ahmad tulis. Bapak Aib Saipullah. Bapak Cecep. Bapak Acep tulis. Oh ini yang kurban. Pak ini dagingnya dari sapi bapak. Ini makan, silakan anjurkan. Untuk fakir miskin sudah siap. Yang lainnya baru digabungkan. Nah itu untuk menghindari. Terlebih misalnya kalau ada masak-masak. Ya boleh juga masak juga. Tapi juga jangan sampai satu kambing habis. Makanya kalau untuk yang mau dimasak misalnya ambil dari berapa sapi ini? 7. Ambil dari sapi ini, sapi ini, sapi ini, sapi ini. Baru masak silakan gak ada masalah. Tapi jangan dijadikan sebagai upahnya. Sehingga yang dimasak itu dari beberapa sapi. Jangan sampai karena orangnya yang bekerja banyak untuk masak ngambil banyak juga. Ternyata dihitung dari satu domba punya bapak itu misalnya. Dimasak semua akhirnya jadi botram. Nah ini enggak juga demikian. Jadi boleh kita ngambil untuk masak boleh juga. Ya Allah kadarnya salah urf kita. Jadi oleh karena itu ya maka dengan yang tadi boleh mengambil sepertiganya atau lebih daripada itu. Kan ibu niatnya untuk keluarga dan juga untuk tetangga, karyawan dan sebagainya. Nah, cuma yang paling baik dalam mazhab Syafi'i kita tetap makan, tabarukan dengan daging ini. Kemudian kecil aja bagian besarnya kita berikan kepada orang lain khususnya yang memerlukan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas Ibu? Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu ini sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. kalau di daerah saya dulu ya, kalau misalkan kita kurban kambing gitu kan, ntar kita itu dikasih kambing yang jatah kurban itu enggak dari kambing kita, katanya apa ya, takut yang kurbannya ntar ikut makan gitu-gitu. Apa itu pakai mazhab apa ya Ustadz? Ayo betul. Nah, Itu aja Ustadz. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Kurban Ibrahim, kalau kurbannya kurban sunat, kita disunatkan makan daging-daging kurban kita. Kecuali kalau kurbannya kurban nazar, kurban wajib. Maka tidak boleh kita yang kurban makan sedikit pun. Saya bernazar ya Allah, kalau seandainya bisnis ini goal, atau saya ini sehat, misalnya saya bernazar tahun depan saya kurban. Ini namanya nazar. Kurbannya hukumnya menjadi wajib. Maka karena kurban ini hukumnya wajib bukan sunat lagi. Saya yang kurban dan keluarga yang saya nafkahi gak boleh makan sedikit pun dari kurban tersebut. Semuanya untuk orang lain, untuk fakir miskin. Kedua, kalau kita kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dalam mazhab Syafi'i, kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak ada. Kecuali orang yang meninggal dunia tadi berwasiat. Saya nak, kalau nanti papa meninggal tahun ini, papa tolong kurban ya untuk papa. Baik pak. Tapi wasiat ininya juga harus jelas. Apa jelas? Papa itu meninggalkan warisan untuk membeli kurban. Jangan sampai pak, nanti kalau papa meninggal tahun ini, papa ingin kurban ya pak. Baik. Warisan nggak ada, hutang banyak. Kurban nggak. Makanya kalau seandainya dalam mazhab Syafi'i, kalau seandainya orang yang mau meninggal dunia, yang meninggal dunia berwasiat sebelum meninggalnya mau kurban, ambil dari apa? Dari warisannya, karena wasiat harus didahulukan sebelum dibagikan warisan. Ambil sepertiganya nih. Kurban sepertiga, udah berikan domba, ini kurban ayah saya. Nah, para ulama mengatakan kita keluarga gak boleh makan. Kenapa? Karena gak ada izin dari orang tua kita untuk memakannya. Ini yang kenapa ini kurbannya ayah kita? Ayah kita udah meninggal dunia, gak mungkin. Ayah, aku minta izin makan dagingnya, gak mungkin lagi udah meninggal dunia. Maka makan apa-apa. Tapi mazhab yang lain, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi mengatakan kalau kita kurban dengan niat untuk orang yang sudah meninggal dunia, silahkan gak ada masalah. Nah, kita ambil yang ini aja untuk berbagi untuk kurban. Jadi kalau bapak ibu misalnya orang tua kita nggak ada niat kurban, nggak ada berwasiat untuk kurban. Bapak ibu ada rizki, beli satu sapi. Udah saya catat, saya, istri udah, anak yang udah besar sudah. Siapa lagi ya? Saya masukkan orang tua, gak apa-apa, ambil aja mazhab Hambali atau mazhab Hanafi yang mengatakan boleh kita kurban dengan uang kita
untuk orang yang sudah meninggal dunia. Dan kita boleh memakannya juga. Ini. Jadi oleh karena itu, maka kalau itu kurbannya sunat, ibu justru disunatkan ibu memakannya. Ibu ngambil, maksudnya mungkin jangan banyak-banyak. Jadi kalau kita kurban, kita disunatkan memakan daging kurbannya sekalipun sedikit. Karena ingat Bapak Ibu, ini daging bukan daging biasa, daging ibadah. Maka kata para ulama sebutnya tabarrukan bihadhil lahmah. Mencari keberkahan dengan daging yang mulia ini. Jadi anjurkan. Mungkin yang dimaksud gak boleh makan daging kambing, mungkin karena kurbannya kurban wajib mungkin. Tapi kalau kurban sunnah tetap dianjurkan. Yang berikutnya termasuk para ulama ini penting juga. Sebaiknya hewan kurban udah habis dalam 3 hari kalau bisa. Kalau bisa. Meskipun susah juga kata ibu karena mau disimpan di freezer juga nggak apa-apa lah, nggak ada masalah. Cuma kalau bisa, maksudnya apa? Jangan sampai orang Sunda bilang milaraan kabatur. Apa bahasa Indonesianya milaraan kabatur? Membuat orang lain apa pemilaraan ngiler atau ingin begitu. Kayak misalnya, mohon maaf, saya di kampung ada bapak-bapak tukang motong. Wah, banyak dagingnya. Kita tiap lewat dikere, dijemur terus berhari-hari. Sementara kita 1 hari udah selesai, udah habis. Itu diantara maksudnya. Tapi kalau ibu-ibu di kota di sini mungkin ya nggak bisa juga dalam 2 hari 3 hari. Apalagi ada yang diet, nggak ada masalah. Nah itu sunat saja. Nah, termasuk juga jangan lupa juga tidak boleh ibu memberikan sebagian daging kurban untuk upah yang motong, nggak boleh. Tidak boleh. Termasuk kulitnya jangan dijual ibu. Ibu manfaatkan boleh jadikan sajadah silahkan. Dijadikan apapun silahkan. Tapi gak boleh dijual. Gak boleh dijadikan upah. Untuk siapa? Untuk yang motong. Pak motong tolong motong ya. Nah, itu kepalanya untuk bapak upahnya pak. Enggak boleh. Maka panitia termasuk demikian. Panitia kurban sebaiknya minta lagi dari yang kurban uang ekstra. Untuk apa? Biaya pemotongan. Termasuk hewan kurban gak boleh jadi upah untuk orang yang ngurus kurban. Bapak tolong ya, ayo nanti kita potong-potong ya, ayo panitia semuanya. Nanti masing-masing dapat upah 1 kantong daging. Gak boleh. Udah, panitia Pak kita ikhlas. Kita nggak ada upahnya, nggak ada upah sama sekali misalnya. Nanti kalau ada daging untuk Bapak Ibu itu bukan upah, tapi pemberian dari hak sebagai kurban aja, sebagai tetangga atau hadiah. Atau kalau dia miskin ya pakai miskin, kalau dia kaya hadiah saja. Itu caranya. Tapi jangan dijadikan upah. Ya oleh karena itu ibu lagi, kalau ibu kurbannya kurban sunat justru dianjurkan ibu memakannya. Kalau ibu misalnya wah gak boleh daging domba, cari aja yang boleh. Ya misalnya hatinya sekalipun segigit 2 gigit. Sunnah Rasulullah SAW tabarukan bihadzal rahmat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik, 1 pertanyaan lagi ya dari ibu ini. Maaf. Silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya tadi kan kalau berkorban itu sunnah hukumnya. Eh, jadi kalau untuk ada motivasi lebih gitu, kepengen tahu keutamaannya selain daging itu artinya kita berikan orang lain itu sedekah, apalagi sih yang bisa membuat kita dalam keadaan yang mungkin tidak berlebih tapi termotivasi untuk tetap berkorban gitu. Seperti aja Ustadz. Barakallah fiik. Barakallah fiik. Ini pertanyaan bagus sekali. Terima kasih Ibu. Barakallah fiik wa jazakillah khairan katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang Allah berikan kemampuan untuk kurban, namun dia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah. Inilah hadis yang diantara dalil yang menjadikan mazhab Hanafi berpendapat kurban hukumnya wajib. Karena sampai Rasul mengatakan siapa yang mampu kurban tapi tidak kurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Ngeri juga. Jangan sampai dekat dengan tempat Muhammad. Kalau jangan sampai dekat dengan tempat sholat saya, mending dengan Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya. Dan ukuran mampu dalam mazhab Syafi'i, dia bisa membeli hewan kurban melebihi keperluan dia untuk selama masa 4 hari itu. Kan waktu kurban mazhab Syafi'i tanggal 10, 11, 12, 13. Selama 4 hari ini kita punya uang untuk menafkahi kita dan keluarga kita yang wajib kita nafkahi. 4 hari aja, bukan 1 tahun. Bukan 4 tahun, 4 hari. Taruh 1 hari misalnya nafkah kita untuk mereka, misalnya maaf ya 200 ribu.
Atau 250.000 biar genap. 4 hari berapa ibu? 1 juta. Ibu punya uang 1 juta untuk apa? Oke. Plus punya uang untuk apa? Untuk membeli hewan kurban. Disunatkan ibu untuk membeli hewan kurban tersebut. Jadi sampai Nabi Muhammad mengatakan jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Yang kedua ibu lagi. Kata para ulama. Di antara hikmah adanya kurban. Sebagai syukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan umur kita di tahun ini. Ya Allahu Akbar. Betapa banyak teman-teman kita yang sudah meninggal dunia mendahulu kita. Padahal dia lebih muda. Lebih menjaga makanan. Lebih banyak olahraganya. Lebih rajin ibadahnya daripada kita. Tapi Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Nikmat umur ini. Sampai tahun ini. Bahkan bukan hanya itu, alhamdulillah dihitung-hitung. Kemarin perasaan pemasukan masih 1 juta. Sekarang udah naik 1,5 juta. Nikmat dari Allah. Nikmat Allah ini yang luar biasa ini. Kita syukur kepada Allah. Setiap tahun. Minimal apa? Minimalnya dengan kurban. Dan kurban dagingnya bisa untuk kita, untuk keluarga atau yang lainnya juga. Makanya ibu lagi ya. Kalau bisa, kalau memungkinkan, niatkan dari sekarang, tekadkan. Ya Allah. Insya Allah dari sekarang saya berniat setiap tahun saya kurban. Udah. Bapak ibu sampai tahu ibu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal sampai mengatakan. Kalau seandainya dia ngutang dulu untuk kurbannya. Dengan catatan insya Allah dia bisa membayar hutangnya itu. Maka itu lebih aku cintai. Karena dia telah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Ibu yang mohon maaf bahagia. Di Mesir subhanallah. Orang biasa pun kurban. Berusaha kurban. Kalau umumnya mereka mazhab Hanafi wajib di samping mereka. Untuk motong aja gak ada masalah. Artinya bahagia kita syukur kepada Allah. Allah memberikan kepada kita. Kemarin kita belum punya apa-apa. Sekarang punya anak. Kemarin baru 1 anak kita. Alhamdulillah sekarang udah 2. Kemarin 2 sekarang alhamdulillah 7 langsung. Misal alhamdulillah. Kemarin kita sakit-sakitan, sekarang alhamdulillah sehat. Yang paling penting adalah Allah berikan umur. Ibu tahu nikmat umur ibu? Nikmat ini nikmat lebih besar dari apapun juga. Sampai Allah dalam Al-Quran menyebutkan. Permintaan orang-orang durhaka yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa ibu? Apa bapak? Ketika mereka orang-orang durhaka meninggal dunia atau menjelang meninggal dunia. Minta kepada Allah satu nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yang umumnya kita lupakan. Apa? Nikmat umur hidup di dunia sekalipun sesaat. Lihat di bagian dalam surat Al-Mu'minun. Wahum yastarikhuna fiha. Rabbana akhrijna na'mal salihan. Kata orang-orang penghuni neraka. Ketika masuk neraka berteriak. Ya Allah keluarkan kami dari neraka. Kembalikan kami ke dunia sekalipun sesaat. Na'mal salihan. Untuk beramal soleh. Untuk kurban. Untuk nolong orang lain. Untuk sholat. Untuk berzikir. Mendatangi majlis ilmu. Na'mal salihan. Allah sebutkan. Ayat yang lain. Dan surah apa? Al-Munafikun. Hatta idza hadara ahadahumul maut ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa kum minas salihin. Ketika mau meninggal dunia, ya Allah tangguhkan, jangan meninggal dulu ya Allah. Karena kata para ulama, ketika orang mau meninggal dunia, ada orang-orang yang Allah sudah tunjukkan di surga ini neraka. Tahu dia akan meninggal dunia. Saat itu orang-orang durhaka khususnya minta, ya Allah tangguhkan. Berikan atau nikmat umur, kembalikan ke dunia sekalipun sesaat. Untuk apa? Untuk bersedekah. Dan kurban lebih baik daripada sedekah. Kenapa? Karena kurban ada mengatakan wajib, sedekah hukumnya sunnat. Bahkan kurban sedekah yang ditentukan waktunya lebih utama daripada yang tidak ditentukan waktunya. Untuk bersedekah dan biar aku menjadi orang yang soleh. Maka oleh karena itu lagi mudah-mudahan pokoknya kita niatkan insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kelapangan untuk kita. Kelapangan untuk rezeki pada kita insya Allah dengan izin Allah. Tiap tahun kita berkurban. Di antaranya sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terakhir Al-Imam Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Ketika menjelaskan ayat kurban mengutip perkataan para ulama. Kata para ulama. Hewan kurban yang kita kurbankan ini kelak pada hari kiamat. Akan menjadi tunggangan kita ketika menyeberangi as-sirat. As-sirat ini ada jembatan sirat.
Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Maka mudah-mudahan ini jadi motivasi kita untuk bisa niat berkurban. Kalau udah ada niat, insya Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalannya tiap tahun insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan kepada kita, rizki yang barokah dan melimpah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik para bahagia, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلى على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأفضل علينا وأنت خير المفضلين، وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kesalahan pasangan kami, keluarga kami, putra-putri kami, wabil khusus untuk orang tua kami, Allah, kakak, adik, kerabat, keluarga besar, handai tolong muslimin muslimat yang masih ada atau yang telah tiada, ampunilah dosa kesalahan kami, Allah, terimalah segala amal ibadah kebaikan kami. Bagi yang telah tiada, tempatkan mereka di tempat yang mulia, ya Allah. Curahkan rahmat, ampunan, dan ridha-Mu untuk mereka. Dan berikanlah pada mereka kenikmatan di alam kubur. Dan jauhkan mereka dari siksa kubur. Yang masih ada, termasuk kami semua, ya Allah. Ampunilah dosa kesalahan kami. Berikan istiqomah pada kami, ya Allah. Untuk senantiasa dalam agama-Mu dan ridha-Mu dan di jalan-Mu. Bimbing kami, ya Allah. Bimbing kami dan lindungi kami dari setiap makhluk-Mu yang jahat atau yang berniat jahat, yang nampak atau yang tidak nampak. Mudahkan semua urusan kami, Allah. Yang sedang sakit, sembuhkan. Yang sedang sulit, berikan jalan keluar dan kemudahan. Yang punya hajat dan keinginan, kabulkan ya Allah. Yang sedang ada masalah dengan keluarganya, berikan jalan keluar ya Karim ya Rabbal Alamin. Yang sedang keras hati putra-putrinya, lembutkan ya Allah. Lembutkan ya Allah. Lembutkan ya Allah. Kami titipkan putra-putri kami kepadamu ya Allah, agamanya, jiwa raganya, dunia akhiratnya. Mudah-mudahan mereka ini hamba-hambamu dan putra-putri kami yang saleh dan salihah, berbakti mengabdi untuk orang tua, agama, nusa dan bangsa, bahagia dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin. Kami juga mohon padamu ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kami yang di Palestina, Kau berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan dan kemenangan ya Allah, dan juga senantiasa dalam ridha dan lindungan-Mu ya Karim ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah dengan ditutupnya kajian doa ini dengan doa dari Ustadz. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada pagi hari ini manfaat dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada Ustadz, umur yang panjang, rezeki yang sangat barokah, keturunan yang banyak insya Allah, mudah-mudahan sehingga memberikan banyak manfaat lagi untuk umat Islam. Jazakumullah khair Ustadz. Baik Bapak Ibu jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut dengan sesi terakhir yaitu baik jangan lupa untuk hadir di kajian Sabtu berikutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Ki Haji Ahmad Bahrul Hikam LCMA yang bertemakan berbuat baik kepada semua makhluk. Insya Allah kita semua hadir Sabtu depan di kajian duha insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah Alhamdulillah Ibu jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada hari ini akan ada 4 bingkisan. Yang 2 itu sponsor dari HNI Mart Distribution BSD, di mana Mart HNI Distribution ini menyediakan produk-produk halalan thayyiban, keperluan sehari-hari baik itu makanan